Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali belajar bahasa Arab dasar kita. Terakhir kita sudah membahas tawabik yang kedua, yaitu atof. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan ke tawabik yang ketiga, yaitu taukid atau penegas. Dan di kitab Al-Muyassar bisa dilihat di halaman 83 sampai halaman 84. At-tawabik sebagaimana sudah kita pernah sebutkan sebelumnya ada 4, yaitu at-na'at, atof, taukid, dan badal. Yang insya Allah akan kita pelajari sekarang adalah yang ketiga, yaitu taukid. At-taukidu tabi'un yudkaru ba'da matbu'ihi liyu'akidahu wa yuzila ma yumkinu ayyatawahhamahu as-sami'u. Taukid adalah tabi'un pengikut yudkaru yang disebutkan ba'da setelah matbu' yang diikuti, liyu'akidahu untuk menegaskan, wa yuzila dan menghilangkan apa-apa yumkinu yang mungkin disalahfahami oleh pendengar. Jadi taukid adalah pengikut i'rab isim lain yang disebutkan setelah isim yang diikuti dan berfungsi untuk menegaskan arti atau menghilangkan keraguan pada pendengar. Sekarang kita lihat contohnya. Ada 2 jumlah, qabaltu al-malik dan qabaltu al-malik nafsahu. Jumlah yang pertama, artinya adalah aku bertemu dengan raja. Aku bertemu dengan raja. Ketika dia orang biasa, kemudian berkata kepada temannya, aku bertemu dengan raja, mungkin temannya ragu-ragu, benar enggak? Dia bisa bertemu dengan raja, bukan siapa-siapa. Tapi bandingkan dengan qabaltu al-malika nafsahu, yang artinya adalah aku benar-benar bertemu dengan raja itu sendiri. Jadi dari sisi makna sudah berubah. Kalau di sini dengan penggunaan nafsahu, raja itu sendiri menunjukkan penegasan bahwasanya si pembicara memang betul-betul bertemu dengan raja. Ya. Jadi ada beda makna. Kalau yang pertama ini biasa-biasa saja. Yang mungkin kalau orang mendengar seperti itu akan ragu-ragu, benar enggak? Ya, bertemu dengan raja. Nah, kalau kita lihat qabaltu al-malika nafsahu di sini, al-malik itu adalah nasab ya, dengan fathah karena dia sebagai maf'ul bih atau objek. Qabaltu, aku bertemu dengan. Kemudian didatangkan suatu lafadz yang menegaskan memang yang ditemui adalah si raja itu sendiri, dengan kata-kata nafsahu. Maka nafsahu di sini itu juga ikut-ikutan mansub karena dia untuk menegaskan al-malik, raja itu sendiri. Dan dia mansubnya sebagai tabik atau taukid dari al-malik. Yang perlu diketahui bahwasanya nafsahu ini ada 2 kata ya, nafs dan dhamirhu. Ini adalah bentuk mudhof mudhof ilaih. Yang berubah adalah kata yang bagian depan atau mudhofnya, nafsahu. Nah, ini moga-moga dapat difahami di sini bahwasanya nafsahu adalah lafadz yang didatangkan untuk menegaskan al-malik, raja itu sendiri yang aku temui. Dan taukid dibagi menjadi 2 macam, ada taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid lafzi adalah bi'i'adati lafzi nafsihi, dengan cara mengulang lafadz itu sendiri. Mislu, contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Dia mengungkapkan kalimat takbir diulang, mungkin 2 kali atau 3 kali, itu adalah untuk penegasan dengan cara mengulang lafadz. Contoh kedua adalah uktub, tulis.
Ya, dan hal yang seperti ini sudah lazim juga di dalam bahasa kita ya. Kita mungkin mengulang berkali-kali agar untuk mempertegas perintah. Ayo cepat, cepat ya, kurang lebih seperti itu. Naam, naam, ya benar, benar. Ya, ini adalah contoh-contoh taukid lafzi, yaitu dengan cara mengulang lafaz tersebut untuk menunjukkan makna penegasan. Nah, yang kedua namanya adalah taukid maknawi. Taukid maknawi bistikmali lafzin min hadhil alfat, yaitu dengan cara menggunakan lafaz tertentu yang memang ditujukan di dalam bahasa Arab untuk makna penegas. Lafaz-lafaz itu adalah yang pertama nafsun atau anfus ya. Ya, nafsun atau anfus, diri yang dalam bahasa kita. Nafs untuk mufrad, anfus untuk musanna atau jamak. Ya, anfus itu sebetulnya jamak, tapi ketika digunakan sebagai muakkad ya, untuk muakkid yang menegaskan, maka dia boleh digunakan untuk musanna, boleh juga untuk jamak. Contohnya, telah datang pimpinan ja'a al-amiru nafsuhu, telah datang pimpinan itu sendiri ya. Jadi nafsu di sini ya, itu marfu karena dia ngikut amir sebagai taukid. Dan di sini kita tekankan bahwasanya lafaz-lafaz ini itu perlu disambungkan dengan dhamir yang kembali ke yang ditekankan, muakkadnya. Ya, dan amir itu dhamir yang bersesuaian adalah dhamir hu ya. Ingat di sini nafsuhu adalah bentuk mudhaf ilaih. Dhamirnya adalah dhamir posisi jar yang bersesuaian dengan amir. Bukan dhamir huwa tapi hu. Lafaz kedua adalah ainun atau ayunun, ya artinya mata. Meskipun artinya makna, maksudnya adalah diri orang ya di sini. Ainun digunakan untuk mufrad, ayunun digunakan untuk musanna ataupun jamak ya. Contohnya qabaltu ar-rais an ainahu, aku bertemu dengan ketua, matanya sendiri ya, maksudnya orangnya itu sendiri yang aku temui. Ya, ainahu adalah taukid dari rois ya, sama dengan yang sebelumnya, dia punya dhamir yang kembali ke rois. Kullu yang ketiga digunakan untuk makna keseluruhan, mencakup setiap individu muakkad yang ditekankan ya. Hadara al-auladu kulluhum, telah datang anak-anak kulluhum semuanya. Ya, jadi kulluhum adalah penegasan, anak-anak itu telah datang tanpa kecuali, nggak ada yang ketinggalan, semuanya sudah datang. Datangkan kulluhum. Ya, al-auladu itu adalah marfu karena dia sebagai fa'il, kullu dia marfu karena sebagai taukid dari aulad. Kemudian disambungkan dengan dhamir yang bersesuaian dengan yang ditekankan. Lafaz berikutnya ajma' atau jami', digunakan untuk makna keseluruhan, mencakup setiap individunya. Contoh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya, dan segenap keluarga dan sahabatnya ajma'in semuanya. Kalau memang ajma'in di sini nggak perlu disambungkan dengan dhamir ya, memang di sini. Nah, terkadang kata ajma' itu didatangkan setelah kullu untuk lebih menguatkan. Contohnya hadarul al-auladu kulluhum ajma'un, telah hadir alat-alat anak-anak semuanya, ajma'un mereka semua ya. Jadi kulluhum ajma'un itu untuk menguatkan bahwasanya memang anak-anak itu sudah datang semua. Kemudian berikutnya kila dan kilta, ini untuk menunjukkan makna dua. Kalau kila dua laki-laki, kilta dua perempuan, dan dia harus sama-sama disambungkan dengan dhamir ya, kembali ke muakkad. Hadara al-mudarisani kilahuma, telah hadir dua orang pengajar itu keduanya. Hadaratil mudarisatani, telah hadir dua orang pengajar perempuan, kiltahuma keduanya. Nah ini kila dan kilta adalah penegas dari al-mudarisani dan al-mudarisatani. Yang perlu diperhatikan, al-mudarisani dan mudarisatani adalah marfu' karena dia sebagai fa'il dari hadara. Sedangkan kila dan kilta itu juga marfu' sebagai taukid, hanya saja beda tanda. Ya, al-mudarisani dan mudarisatani adalah isim musanna, marfu' dengan menggunakan apa? Alif. Sedangkan kila dan kilta ini juga marfu' tapi dengan menggunakan apa? Dhammah muqaddarah, karena dia adalah isim
maksur. Ya, isim maksur. Diingat kembali di halaman 13 buku Al-Muyassar. Ini catatannya. Yang pertama, bila lafadz tersebut menjadi taukid maka harus ada muakatnya terlebih dahulu. Ya, harus disebutkan yang dikuatkan maknanya. Kalau lafadz tersebut muncul tapi tidak ada yang dikuatkan, maka jabatannya bukan sebagai taukid. Tapi sebagai apa? Sebagai nanti tergantung di dalam jumlah sebagai apa? Contohnya di sini la tajzi nafsun. Ya. Jiwa itu membalas. Tidak dibalas suatu jiwa. Maka nafs di sini maksudnya tidak bisa memberikan manfaat ya. Jiwa itu tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain. Nafsun di sini adalah sebagai fa'il dari la tajzi. Ya. Dan dia adalah marfu', tapi bukan sebagai taukid karena di sini tidak ada disebutkan siapa yang ditegaskan. Maka nafsun adalah sebagai fa'il. Yang ketiga, bila menggunakan taukid maknawi, maka taukidnya harus diakhiri dengan dhamir yang sesuai dengan mu'akad atau yang ditekankan, baik mufrad, musanna, jamaknya. Baik juga mudzakkar maupun mu'annas. Contohnya, ja'a al-ustadu nafsuhu, telah datang al-ustad nafsuhu, dirinya sendiri. Maka setelah nafs didatangkan dhamir hu yang kembali pada ustad. Ja'atil mudarisatu nafsuha, telah datang pengajar perempuan dia sendiri, yaitu didatangkan dhamir ha setelah nafs kembali ke mudarisah. Hadara al-mudarisuna, telah hadir para pengajar itu semuanya. Ya, setelah kullu didatangkan hum yang mencocoki dengan al-mudarisun. Demikian contoh yang sampingnya juga sama. Tapi karena di sini tidak ada PR, jadi cukup difahami saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.